Dimanapun saya hadir mengikuti Sanggadana di masa Katina, selalu penuh. Di Wihara Karuna Buddha belum mempunyai wihara, masih pinjam gudang, itu umatnya sampai ke jalan penuh. Setelah Wihara Karuna Buddha, Wihara Sasana Subasita. Tidak hanya ruangannya penuh sampai ke jalan penuh, pakai kursi, melihat lewat acara, lewat layar televisi. Kemudian di Wihara Dharma Ratna, berapa lantai, 3 lantai atau berapa itu, penuh semua. Sayang dia ada halaman, barangkali kalau ada halaman, halamannya pun penuh. Halaman yang kecil digunakan untuk mobil. Habis upacara Katina, hujan yang ditunggu-tunggu tahu-tahu datang. Aduh, segar rasanya. Nah, setelah itu Dhammapala. Saya tanya berapa ribu sih umatnya itu. Semua ruangan penuh, halamannya penuh. Bikin tenda-tenda. Oh, diperkirakan kalau menurut itu buku tamu sekitar 2000. Kalau keliru berapa itu? Ya, itu paketnya kelihatan. Paket nasi kotaknya. Bikin 2000, habis semua. Tuh di mana-mana rame. Kemudian di Baratana, fluid. Aduh, dan masalahnya kecil. Ini kalau Katina di sini, Sanggadana di masa Katina tidak mampu menampung ini umatnya. Ruangannya kecil. Parkir juga dapat protes dari umat. Kalau begitu gampang aja. Cari gedung, sewa gedung di landmark. Cari gedung. Diperkirakan umatnya tidak sampai 80 ini. Cari gedung yang kapasitasnya 80. Tahu-tahu umatnya datang lebih dari 100. Berdesak-desakan. Aduh, AC-nya kurang mendukung. Udah panas, bikunya umatnya berdesak-desakan. Di mana-mana. Mana lagi ya? Sampai lupa saya. Yaitu Dhammapala, Dharma Ratna. Nah, biasanya Dhammacakka terakhir itu mendekati terakhir tanggal 25. Gedungnya penuh, halamannya penuh, di mana-mana penuh. Sampai mercik saja yang mercikkan air parita di mana-mana penuh. Itu tanggal 24 nanti kita di sini. 5 hari lagi Katina di sini. Ya, biasanya itu udah dibuat tenda itu umatnya. Ini beruntung punya ada masalah, bagus. Bisa mengantisipasi kalau terjadi hujan, apalagi hujan lebat. Wah, aman di sini. Ini umatnya di sini aman 5 hari lagi. Nanti sore jam 15 bukan diadakan di Wihara Sadapala mengadakan. Aduh, tidak mampu. Mobilnya juga berdesak-desakan dengan itu. Umat dari Kristen, agama di sebelahnya itu. Udah membangun gereja besar, di sampingnya ada lagi gereja. Aduh, itu mobilnya kalau ada acara penuh di mana-mana. Ngalah aja lah. Cari tempat di Palem, di Mall Palem yang bisa menampung 2000. Nah, ruangannya bisa menampung 2000. Kapan itu Bandi? Nanti sore. Udaranya sejuk, ruangannya luas. Sebelum Sanggadana Katina, tari-tarian dulu, kesenian. Oh, bisa sejuk. Kalau lapar bisa ke mall, cari makan. Di dalam mall. Sebenarnya apa sih manfaat Katina ini kok sampai membludak begitu, meluber sampai ke jalan? Manfaatnya ada Bandi? Kalau ada besar apa kecil? Kalau manfaatnya besar apalagi luar biasa, terus tolong dijelaskan manfaat apa yang luar biasa dari Katina itu sampai umatnya membludak seperti itu. Ya, baiklah kalau begitu. Bandinya pagi ini dapat tugas menjelaskan manfaat yang luar biasa dari Sanggadana di masa Katina. Nah, sebelum kita menjelaskan manfaat yang luar biasa, Katina ini apa sih? Kalau tidak tahu dikira nama bulan, bulan Katina, bukan. Ya, bukan bulan, itu Katina. Bulan Katika ada. Nama-nama bulan di zamannya Sang Buddha ada 12. Ya, mulai bulan Cita,
Wesaka, Jeta, Asala, Sawana, Potabada, Asayuya, Katika. Katika ini jatuhnya ya bulan sekarang ini. Antara Oktober, November. Kalau di India masih hujan. Udah mendekati, hujannya sudah mendekati jarang-jarang, tidak begitu deras. Indonesia sekarang mulai hujan. Hujan dikit udah menggenang. Pembuangannya tidak ada, kan menggenang airnya. Terus bagaimana menghibur diri ini supaya tidak menimbulkan kesel melihat jalan dipenuhi dengan air. Ini tempat cuci mobil gratis, ini saya bilang begitu, hilang, keselnya hilang. Ya, baik, kita kembali lagi ke Katina. Katina, apa arti Katina? Katina artinya alat untuk membuat, apa ini yang dipakai sama bandenya? Oh, 100 besar lagi plus. Nah, itu katina itu alat untuk membuat jubah. Atau disebut katina ini bagan untuk membuat jubah. Atau katina ini disebut kerangka untuk membuat jubah. Saya tidak pernah melihat katina, alat untuk membuat jubah secara langsung. Ini loh katina, berarti tidak pernah. Di buku juga tidak pernah diperlihatkan begini bentuknya katina, tidak. Nah, katina ini terbuat dari kayu atau bambu. Kalau bentuknya jubah ini segi 4 panjang, panjangnya 3 meter kurang 1 senti, lebarnya tingginya 2 meter kurang 1 senti. Nah, bisa dibayangkan katina itu bentuknya seperti itu, segi 4 panjang. Nah, di zamannya Sang Buddha, potongan-potongan kain paling kecil 2 jengkal kali 1 jengkal itu dijarit dengan menggunakan alat katina. Ini alat katina di depannya itu kainnya dijarit satu persatu sampai mendapatkan 1 lembar kain yang ukurannya berapa tadi? Berapa? 3 meter kurang? Oh iya. 3 meter kurang 1 senti, lebarnya 2 meter kurang 1 senti gitu. Ya, ini kainnya dijarit-jarit. Setelah kainnya dijarit, mendapatkan ukuran 3 meter kurang 1 senti, lebarnya 2 meter kurang 1 senti, barulah kain ini dicelup dengan pewarna yang warnanya sama dengan kulit begini. Jadi orang memakai jubah dengan tidak memakai jubah sama seperti tidak memakai jubah, tapi pakai jubah karena warnanya sama dengan kulit. Barangkali jubah ini warnanya sama dengan kulit orang India pada waktu itu. Ya, tapi ada yang cerah, model Thailand, ada yang kuning, model Myanmar, ada yang seperti merah. Ya, Myanmar dingin gitu, kulit orang merah gitu ya. Dipilih jubah berwarna merah. Nah, setelah potongan-potongan kain dijarit dengan menggunakan tangan, tapi tangannya pegang jarum dan ada benang. Nah, setelah mendapatkan 1 lembar kain dengan ukuran 3 meter kurang 1 senti, nah ini kainnya dicelup. Pernah ada pertanyaan, kenapa ukurannya dikurangi 1 senti? Panjangnya dikurangi 1 senti, lebarnya dikurangi 1 senti. Kenapa? Ya, jawabannya di zamannya Sang Buddha, guru agung kita, ukuran tidak menggunakan senti, tapi menggunakan ini, jengkal. Jengkal. Beliau membuat ukuran panjang 9 jengkal. Panjangnya, lebarnya 6 jengkal. Nah, guru agung kita ini setelah diukur jengkalnya 33,22 cm. Nah, sekarang pertanyaannya 33,22 kali 9 jengkal sama dengan berapa Bapak Ibu? Ini seperti matematik, wah, ambil kalkulator gampang. Ini bukan matematik, seperti matematik. 9 kali 33,22 cm berapa Bapak Ibu?
100. Dia ingat, dia catat ceramah saya, dia dengarkan dulu. Sebab besok pada Kemawiro ceramah, barangkali ini ceramahkan, dia dengar dulu. Akhirnya dapat nilai 100 plus. Bagus ya. Ini ukurannya 9 jengkal. Nah, jengkal Guru Agung kita ini setelah diukur dengan senti 33,22 senti. 9 kali 33,22 senti ketemunya 299. Tidak ada pakai matematik ya. Cuma mendengar gitu aja ya. Kalau lebarnya sudah 6 kali 33,2, 2 meter kurang 1 senti ya itu. Itu kan jubah tuh Bante. Manfaat buat kami ini sebagai umat berdana itu apa Bante? Ngapain Bante ngomongin jubah? Saya kan tidak pakai jubah, Bante baru menggunakan jubah. Iya, manfaatnya itu apa? Manfaat yang luar biasa itu katanya. Keuntungan apa yang kami dapat dari berdana? Sering-sering ada yang mengatakan itu, wah ini panen, bikunya panen nih masa katina, dana jubah, dana parsel, dana yang lain-lain ya. Bukan ya. Karena hukumnya hukum sebab akibat. Setiap orang menanam, setiap orang menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau para biku itu panen, dia hanya menerima akibat dari apa yang dia tanam. Hukumnya hanya segitu aja. Kalau kita tanam yang baik, buahnya baik, otomatis bahagia. Kalau kita tanam yang tidak baik, buahnya otomatis tidak baik. Ini hukum yang ditemukan oleh Guru Agung kita ketika beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Ya, hukumnya sebab akibat. Tidak bisa ditawar-tawar. Perbuatan buruk membunuh, perbuatan buruk. Mencuri, perbuatan buruk. Kamesu, perbuatan buruk. Musawadah, perbuatan buruk. Berbohong. Musawadah ini ada 4. Apa saja Bapak Ibu? Yang 4 ini musawadah. 1, berbohong. 2, kata-kata kasar. Kebun binatangnya keluar semua. Ucapan kasar. Omong kosong. Tidak ada isinya. Yang penting banyak ngomong. Kemudian fitnah, adu domba. Nah ini musawadah. Yang 4 ini. Kalau tidak ngomong hanya ngetik-ngetik begitu di WA itu bagaimana Bante? Menyebabkan perpecahan dan lain sebagainya, ucapan kasar sama juga. Kemudian yang kelima, tidak minum minuman keras. Es batu minuman keras? Ketawa. Es batu bukan minuman keras ya. Tunggu sebentar, nanti dia cair. Es batu bukan minuman keras. Minuman keras kalau diminum jadi teler, istri cantik dekat jotos gitu, giginya lepas 2. Besoknya pagi-pagi hilang mabuknya. Gigi kemana? Kemarin mabuk. Terus jotos saya, gigi saya hilang begini 2. Kan ompong jadinya. Istri cantik, kalau ompong mana cantik. Itu gara-gara minum minuman keras, mabuk-mabuk. Pernah terjadi ketika saya tugas di Makassar jadi samanera. Pagi-pagi baca koran. 2 tukang beca. 1 meninggal dunia. 1 pindah alam. Yang 1 pindah alam. Yang satunya lagi masuk ke dalam bui. Loh, kenapa begitu? Saya baca lagi. Tahu-tahu yang 1 mabuk. Sama-sama minum. Yang 1 sudah mabuk. Yang satunya belum. Yang sudah mabuk omongannya ngoceh-ngoceh, temannya dijelek-jelekkan, marah. Begitu dijelek-jelekkan, marah langsung bangkit, lehernya ditendang, mau nendang kepalanya, lehernya kena kan, jatuh dia. Dikira pingsan, besoknya datang intelnya mencari. Siapa yang namanya si isi ini? Cari, tangkap. Loh kenapa Pak saya ditangkap? Kemarin minum ya? Ya saya minum. Menyambut tahun baru saya kan minum minuman keras. Tahu tidak temannya di mana sekarang? Tidak tahu, saya tendang kemarin lehernya, tahu-tahu tidur dia. Ya itu, pindah alam dia, itu gara-gara minuman keras. Dua-duanya pindah, yang 1 meninggal dunia, yang satunya masuk jeruji besi. Nah itu, gara-gara melanggar 5 sila.
Oleh karena itu kita patut mempraktekkan 5 sila ini. Tidak membunuh. Nyamuk bagaimana? Tak, pukul begitu. Membunuh juga. Membunuh akibatnya apa? Usia jadi pendek. Makhluk yang akan dibunuh ketakutan, kita juga merekam ketakutan. Ketika diikat kedua kakinya, kaki depan, kaki belakang diikat, aduh dia takut. Kemudian kalau di Bali itu pakai bambu tuh kedua kakinya diangkat begini. Ya, dimasukin nih, diikat dengan tali yang paling kuat, tali dari bambu. Itu diikat kaki depan, kaki belakang, kemudian dimasukin bambu, digotong begini. Walaupun teriak-teriak tetap ditusuk lehernya sampai keluar darahnya sampai mati. Setelah meninggal dunia, baru disiram tubuhnya dengan air panas supaya bulu-bulunya dikerok pakai batok kelapa itu bisa ngelupas. Setelah bulunya habis, ini perutnya lagi dikeluarkan. Setelah perutnya dikeluarkan, dipotong-potong dagingnya digoreng. Diisi garam. Yang makan lagi ketawa-ketawa. Kurang garam dikit ya. Itu daging tubuh saya digoreng, dimakan tubuh saya. Di Bali sering-sering terjadi. Babi guling. Babi yang masih muda itu setelah dipotong, ditusuk dari pantat sampai ke mulut. Setelah itu dipanggang. Perutnya diisi bumbu-bumbu, diisi daun ketela pohon, diisi bumbu lengkap itu. Setelah itu dipanggang. Ketika dipanggang pagi-pagi jualan jam 6 jam 7, dia panggangnya jam 2 pagi, itu sering-sering mendengar orang suara menangis. Kok bisa ada suara orang menangis? Sering-sering saya kalau manggang babi guling ini pedagangnya bilang begitu, bukan saya ya. Pedagangnya bilang begitu. Sering-sering ya ketika malam hari saya mengguling babi guling itu, sering saya mendengar orang menangis gitu. Dia tidak tahu yang meninggal dunia lahir jadi makhluk halus. Dia melihat tubuhnya dipanggang begitu sedih. Aduh, kenapa tubuh saya dibakar seperti itu? Ya, lahir jadi makhluk peta. Ya, lahir jadi makhluk peta. Kalau lahir jadi manusia tidak tahu dia. Ya, tidak tahu kalau lahir jadi manusia. Kalau lahir di alam dewa, ya tahu dia, aduh, kejam. Setelah membunuh dibakar lagi. Setelah dibakar ketawa-ketawa lagi makan kulit saya. Renyah, kulitnya enak, ya, manggut-manggut. Aduh, ngelantur lagi ini. Manfaatnya mana, Bandi? Ya baiklah, kalau begitu. Udah 30 menit nih ngomongin babi guling, ngelantur ke sana sini. Manfaatnya aja, Bandi. Saya dari tadi nunggu itu. Ya baiklah. Sang Buddha mengatakan dalam bahasa Pali seperti ini. Manusika ca sampati dewa loke ca iarati ya ca nibbana sampati sabba metena labati, yang artinya kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, seketiga pahala ini diperoleh kalau kita memiliki yang namanya harta karun berupa kebajikan. Kalau ingin jadi orang kaya harus memiliki ini, satu ini. Apa yang satu ini? Harta karun berupa kebajikan. Kalau ingin lahir di alam dewa, jadi bidadari, cantiknya luar biasa. Sudah cantik, aromanya segar, wanginya segar. Para dewa tertarik sama dia. Jadi rajanya bidadari harus memiliki harta karun yang namanya berupa kebajikan. Kalau ingin mencapai kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramangsukang, kebahagiaan tanpa duka, tidak ada kecewa, tidak ada rasa takut, was-was, khawatir. Semua penderitaan padam, yang ada hanya kebahagiaan tertinggi, harus memiliki yang namanya harta karun berupa kebajikan. Aduh, di mana cari, Bandi? Di mana? Di puncak gunung, di dalam gua, di dasar laut, di atas langit, bukan. Terus di mana carinya, Bandi? Kalimat berikutnya Sang Buddha mengatakan,
tempat mencari harta karun berupa kebajikan. Harta karun berupa kebajikan diperoleh dengan berdana. 1. Bertata susila dan menahan diri dari perbuatan buruk. Inilah pemenaman harta karun yang baik bagi pria maupun wanita. Buat cowok bagaimana resepnya, Badi? Sama. Buat cewek apa resepnya, Badi? Iya, itu. Berdana, bertata susila, menahan diri dari perbuatan buruk. Baik lewat ucapan, perbuatan maupun pikiran. Inilah harta karun berupa kebajikan yang baik bagi pria maupun wanita. Nah sekarang begini Bante, bagaimana caranya berdana supaya buahnya besar. Dana kecil tapi buahnya jadi besar, mekar begitu. Seperti satu cuil adonan tepung ditaruh di penggorengan berisi minyak, jadi kue besar. Nah, gimana caranya berarti? Ada? Kalau ada itu yang saya tunggu ya. Kalimat berikutnya Sang Buddha mengatakan begini, supaya buahnya besar. Berdana kepada wihara. Nah, ini berdana kepada wihara. Biasanya sehabis puja bakti, marilah kita berdana. Itu buahnya besar. Ya, berdana kepada wihara. 1, 2, berdana kepada sangga. Nah, sangga ini yang dimaksud sangga 4 biku. 4 biku disebut sangga. Pernah ada pertanyaan, ada patik dana di Makassar. Kalau bikunya 3 ditambah 1 sama nera kan sama 4 juga, berarti jubahnya sama. Oh, tak bisa. Silanya beda. Kalau biku 227, kalau samanera silanya separuh. Tidak bisa, jadi sangga. Kurang tetap 1 bikunya 3, walaupun samaneranya 1. Kalau ditambah 1 lagi samanera, jadi 5 bagaimana? Badai tetap juga tidak bisa. Kalau ditambah 10 samanera, tidak bisa juga. 100 samanera, tidak bisa juga. Harus paling sedikit 4 biku yang dinamakan sangga. Ini baru kebajikannya besar. Nah, nanti ada di Palem, Mall Palem, Katina Wihara Sadapala, ada biku 17. Salah satu dari biku itu nanti tugasnya di Cetia Damarangsi. Nah, biku Kemawiru aja ke sana ngalah. Cetia Damarangsi tidak dapat biku, kasihan dia. Ya, baiklah kalau begitu. Saya bertugas di Cetia Damarangsi Teluk Gong. Di sana juga umatnya berdesakan, tidak hanya penuh berdesak-desakan. Baik tua, muda, di sana banyak usia tua, di sana tidak apa-apa. AC-nya kecil, tidak apa-apa, kepanasan pakai sanggati. Saya menjelaskan nanti katina manfaat yang luar biasa. Sama topiknya nanti yang saya jelaskan yang di sini dengan di sana. Tapi saya ringkas-ringkas nanti di sana. Jadi berdana yang buahnya besar, berdana kecil buahnya besar, berdana kepada wihara. Berdana kepada sangga, berdana kepada orang, tamu-tamu, ibu dan ayah, dan juga kepada saudara tua. Nah, itu urut-urutannya. Yang paling besar berdana kepada wihara. Membangun wihara. Aduh, berapa membangun wihara. Saya di dalam hutan selama 10 bulan. Kuti yang dibangun oleh senior saya membutuhkan biaya berapa? 8 juta rupiah. Untuk ongkos dan beli bambu. Bambunya bambu hitam. Bambu hitam tidak bisa dimakan rayap. Saking kerasnya. Rayap mau makan bambu ini keras sekali, giginya sampai sakit. Nangis dia pergi. Tidak jadi makan bambu hitam. Aduh, bambunya keras sekali ini. Gigi saya sakit. Nah, itu saya tinggal di Sumatera Utara. Dari Medan 3 jam. Setelah sampai di perbatasan langsung masuk lagi 20 kilo.
ke dalam hutan, di pinggir sungai yang besar ada air terjun. Kalau langsung begitu, wah air terjunnya kencang sekali, tidak kuat, punggungnya sakit. Nah, di sana kalau toiletnya tidak pernah bau, tidak perlu pakai pewangi, tidak perlu pakai apa-apa, begitu langsung jatuh, langsung hilang, hanyut dia, tidak ada baunya. Baunya hanya pohon-pohon. Musiknya suara-suara burung di pagi hari. Bangun jam 2, cemplung, suara-suara itu mangke masih menangis. Mangke yang baru beranak itu anaknya masih kecil, berada di gedongan kedinginan, ya dingin, dingin. Ya bisa nangis dia, karena ada selimut, dia ada pakai selimut. Kalau hujan bagaimana? Ya kehujanan. Pagi-pagi dia berjemur. Ya, kalau hujan saya juga meditasi cari sinar matahari biar hangat. Pagi-pagi habis makan sarapan jam 7 meditasi. Meditasi di luar cari matahari. Lihat pohon sawit, mereka juga berjemur, bulunya basah. Tidak hanya berjemur sambil makan dia buah sawit yang merah-merah itu dia makan. Tidak hanya itu, pacaran juga. Pacarnya banyak kutu, dicariin kutu, digaruk-garuk dari belakang begini. Oh iya, itu semua membaca alam ya, membaca alam. Banyak cerita tentang alam di sana, alam, binatang, burung dan lain sebagainya. 10 bulan pun di sana betah. Walaupun nasinya pas-pasan, sampai butir terakhir dikerok-kerok sampai habis. Sayurnya penuh dengan cabai yang kecil-kecil itu, aduh, bulu panas, dorong pakai nasi, makan sayur, bulutnya panas, didorong pakai nasi. Lauknya paling telur 1, kadang-kadang separuh. Atau kalau dah ikan goreng. Seminggu sekali umat dari Medan datang, wah dapat babi kecap. Seminggu sekali bisa pesta, segar tubuhnya ya. Makanan kota datang, umatnya datang. Dia bisa menikmati alam, udara segar. Biasanya pangsen. Saya juga dapat kebagian makanan yang hoce. Dia makan, ya sore-sore baru pulang. Ya, aduh, ngelantur lagi ini, maaf ya. Sampai di mana ceritanya tadi? Oh, iya. Iya. Iya, Katina. Manfaat Katina berdana kepada wihara. Jadi, membangun kuti tidak harus besar-besar, ya. Di zamannya Sang Buddha membangun kuti tidak pakai duit sepeser pun. Pakai apa? Pakai kapak, pakai gergaji, pakai yang lain-lain, beliung dan lain sebagainya. Potongnya, pohonnya dipotong, bambunya dipotong, ditancapkan di tanah. Atapnya dari daun-daun, lantainya gimana Bante? Ya ditambahi tanah supaya tidak becek. Setelah diratakan ditaburi pasir. Setelah ditaburi pasir lalu tikar. Udah jadi kuti, silakan ditempati Bante. Dindingnya ya dari bambu juga, dari daun-daun. Udah jadi, tidak pakai duit sepeser pun. Itu berdana kuti, buahnya besar luar biasa. Tinggal diperbesar saja jadi wihara, ada masalah. Tidak perlu pakai AC. Saya 10 bulan di dalam hutan tidak pernah pakai AC. Kedinginan, AC-nya terlalu kencang, itu banyak bolongnya. Dindingnya dari bambu yang tempel begitu, bolongnya banyak. Tapi nyamuk tidak bisa masuk. Sirkulasi udaranya bagus. Udaranya segar. Tiap hari menghirup udara alam. Wajahnya jadi segar. Tubuhnya jadi segar. Padahal makanannya apa adanya. Tiap hari ya nasi itu aja, nasi telur, keledak, nasi ikan. Udah beruntung itu. Ya, ngelantur lagi ngomongin makanan. Ya, berdana kepada wihara, berdana kepada cetya, berdana kepada sangga, kepada orang, tamu-tamu, ibu dan ayah, dan juga kepada saudara tua. Itu urutannya yang paling tinggi. Kenapa berdana kepada sangga buahnya besar? Nah, nanti kalau ke Palem, mengikuti Katina di berbagai wihara, kenapa berdana kepada sangga buahnya besar? Karena sangga yang terdiri dari paling sedikit 4 biku bisa mewakili kebajikan biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia.
Jadi biku-biku yang ada di Tiongkok, di Jepang, di Thailand, di Myanmar, di Afrika, dimanapun mereka berada di Indonesia, apapun alirannya, yang penting mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Apapun alirannya. Dia pakai Myanmar bajunya merah, apapun alirannya. Dia Thailand kuning, tidak apa-apa. Ini Indonesia begini agak gelap, tidak apa-apa. Yang penting mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Ini kebajikannya bisa diwakili oleh 4 biku yang dinamakan sangga. Apalagi nanti 17 biku hadir, itu sudah menjadi sangga, lebih dari sangga. Bisa mewakili kebajikan biku-biku yang ada di seluruh dunia. Jadi yang hadir nanti Bapak Ibu melihat 17 biku itu backgroundnya biku yang ada di seluruh dunia. Saya berdana kepada 17 biku, bukan backgroundnya itu tidak kelihatan kebajikannya yang mendukung, membackup itu biku yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya biku yang ada di seluruh dunia, 4 penjuru juga 3 zaman. 3 zaman ini apa? Lampau, sekarang dan akan datang. Para Buddha-Buddha yang lampau, para arahat yang lampau, kebajikannya bisa diwakili oleh 4 biku yang dinamakan sangga. Arahat Buddha yang sekarang, era Buddha Gotama, para arahat sekarang bisa diwakili oleh 4 biku yang dinamakan sangga. Arahat-arahat yang akan datang, Buddha-Buddha yang akan datang, masa bisa belum kelihatan. Karena apa? Karena sama, prakteknya sama, jalan mulia berunsur 8. Tujuannya sama, prakteknya sama, tujuannya hanya satu, mencapai kebahagiaan tertinggi tanpa duka, nibanang paramangsuka, tujuannya sama. Jadi 4 biku bisa mewakili kebajikan biku-biku lampau, sekarang yang akan datang. Nanti bergetar. Tidak hanya nanti tanggal 24 Bapak Ibu merasakan di sini getarannya beda. Itu para dewa kalau hadir itu getarannya beda. Penceramahnya saya tidak tahu nanti tanggal 24 di sini siapa. Bade Sukemo. Bante banyak waro, wah luar biasa. Lagi pelan-pelan ngomongnya itu. Satu persatu kata-katanya keluar, tapi mantap beliaunya. Nah itu, ya. Jadi berusaha. Manfaat apa lagi Bante? Katanya yang besar luar biasa tuh. Harta karun berupa kebajikan tidak bisa hilang, tidak bisa dirampok oleh pencuri. Ya, perampok tidak bisa merampok. Satu-satunya yang bisa dibawa ke kelahiran berikutnya, harta karun berupa kebajikan akan dibawa saat ia meninggal dunia. Itu manfaatnya, banyak sekali. Manfaat yang lain apa, Bante? Manfaat yang lain yang kita butuhkan sekarang, paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan menjadi penguasa, menjadi presiden, kekuasaan dan pengikutnya banyak, kekuasaan dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun berupa kebajikan. Tuh, paras yang indah maksudnya apa? Punya istri, parasnya indah, enak dipandang. Dari pagi sampai sore memandang wajah istri, dak bosan-bosan. Walaupun dak makan, dijamin lapar. Masak dari pagi memandangi wajah istri begitu. Dak makan pasti lapar. Begitu pula istri. Suami punya istri, punya suami, wajahnya enak dipandang. Aduh, melihat wajah Koko udah senang rasanya. Dari pagi sampai sore juga memandang wajah Koko. Tidak bosan-bosan. Itu paras yang indah. Suara yang merdu, enak didengar suaranya. Siapa penyanyi yang enak suaranya didengar sekarang? Kalau dulu zamannya Ayu Ting Ting, ya, itu zamannya Ayu Ting Ting, sekarang sudah ada zamannya Ayu Ting Ting. Ya, lain sekarang penyanyinya.
Suara merdu enak didengar. Istri saya ini yang paling menarik ya dari semuanya. Suaranya lu kalau ngomong tuh merdu enak didengar. Nah, suami saya tidak pernah marah, suaranya enak didengar, merdu. Suara merdu. Paras indah, suara merdu, perawakan menawan, bodinya itu loh, mantap. Baik dia berdiri, berjalan, duduk, bodinya enak dipandang. Mantap. Dari depan enak dipandang. Dari samping bagaimana Pak? Oke. Dari belakang yes. Ya dari mana aja dipandang enak dipandang ya. Nah, itu bodinya mantap. Ya. Selain wajahnya, bodinya juga lihat jalannya, aduh ngiler bodinya dari samping belakang, dari mana aja dilihat. Nah itu karena harta karun berupa kebajikan. Kekuasaan dan pengikut. Menjadi penguasa wilayah, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi pejabat tinggi, menjadi presiden. Apalagi jadi presiden harus banyak melakukan kebajikan. Tiap hari itu mikir bagaimana Indonesia maju. Apa yang dikembangkan. Bagaimana membuat Freeport masuk ke Indonesia, sudah. Bagaimana membuat smelter, sudah. Bagaimana membuat bandara-bandara yang baru. Bagaimana membuat bandara yang lama jadi bagus. Bagaimana membuat dermaga. Bagaimana membuat jalan. Semuanya itu sekarang sudah mulai dipikirkan. Bagaimana membuat listrik surya, sel matahari. Supaya kalau di darat ini penuh nanti. Gampang. Indonesia penuh dengan lautan. Di laut bikin sel matahari. Luas sekali. Ini danaunya bagaimana ini danaunya? Danau supaya tidak ditubuhi enceng gondok. Isi sel matahari. Oh, nanti listriknya banyak sekali. Kalau sudah zaman mobil listrik. Wah itu udah pada pusing di luar negeri mikirkan Indonesia. Aduh Indonesia bahan baku baterainya banyak sekali dia punya. Ternyata Indonesia ini orang kaya semua. Ya itu di Freeport orang Irian kulitnya hitam, tidak pakai celana, tidak pakai baju, menyembunyikan emasnya yang banyak. Diketahui sama Amerika, ini emasnya banyak, ini menyembunyikan emas banyak sekali di bawah tanah. Ya, Freeport emasnya banyak sekali di sana. Ya, jadi penguasa, jadi presiden harus banyak tiap hari melakukan kebajikan, tiap hari melakukan kebajikan. Dunia mengakui. Presidennya senyum-senyum gitu. Iya, senang orang dekat. Oh, coba presidennya galak, oh, takut. Kalau presiden senyum. Biku juga begitu. Biku marah-marah takut orangnya. Apalagi guru meditasi. Oh, wajahnya udah serem gini, muridnya udah pada gemetar. Belum interview aja udah gemetar. Jantung saya mau copot, mau ketemu interview. Kalau bisa, enggak usah lah pakai interview. Coba guru meditasinya senyum-senyum. Ganteng lagi. Belum waktunya interview. Mau ketemu sama bikunya, mau ngobrol-ngobrol. Gitu. Ya, enggak boleh jadi guru meditasi marah-marah begitu. Ya, harus senyum gimana. Ada masalah yoginya ya dibuat masalahnya jadi hilang. Gitu. Ya, baru namanya guru meditasi. Sekarang buku-buku meditasi tebal-tebal dikeluarkan. Duh, saya melihatnya udah ngantuk. Sang Buddha mengajarkan meditasi itu bagaimana hanya satu kata. Teknik meditasi dari Sang Buddha itu. Sering-sering orang jarang melupakan ini. Satu kata teknik meditasi dari Sang Buddha apa? Sacita pariyodapana. Bersihkan hati, sucikan hati. Begitu hatinya suci, begitu batinnya bersih, sudah masuk tingkat kesucian pertama, sotapana. Ciri-cirinya bagaimana? Padam. Padam sekali, maga sotapana. Padam lagi sekali, pala sotapana. Udah aman. Goodbye, alam rendah, goodbye. Saya tidak mau ke alam rendah lagi, saya tidak akan terlahir lagi alam rendah. Ya, kalau belum mencapai tingkat kesucian pertama, walaupun setinggi apapun posisinya, sekaya apapun, alam rendah masih terbuka bagi orang yang belum mencapai tingkat kesucian.
alam neraka, alam peta, binatang, asura, alam rendah. 1 hari di alam dewa tawatingsa sama dengan 100 tahun di alam manusia. 1 hari di alam dewa Catu Maharjika sama dengan 50 tahun di alam manusia. Terus yang mau ditanya apa? Yang saya tanyakan 1 hari di alam neraka, berapa hari di alam manusia? Oh maaf, tidak ada yang mampu menjawab. 1 hari di alam neraka yang paling rendah namanya Sanjiwa Naraka. Setelah lama dicari-cari, tanya-tanya kepada ini, kepada itu, dan sebagainya, tidak ada yang beri jawaban. Cari sendiri di Tripitaka. Ternyata ini jawabannya. 1 hari di alam neraka yang paling rendah namanya Sanjiwa Naraka sama dengan 9 di alam manusia. 9 juta tahun di alam manusia. Sama dengan 1 hari di alam neraka. Kita di sini kalau bisa hidup 9 juta tahun, tanya di sana, saya sudah tua 9 juta tahun. Di sana berapa abad dah? Apa berapa abad, baru 1 hari di sini. 1 harinya di alam neraka itu sama dengan 9 juta tahun. Itu yang neraka yang paling rendah, yang paling ringan. Neraka yang paling berat namanya Awici. Dewa Datta masih di sana sampai sekarang. Selama 100.000 kapa, hati-hati. Kebencian, kejengkelan yang dilakukan itu modal terlahir di alam neraka, hati-hati. Keserakahan yang kita lakukan tuh melanggar 5 sila didasari atas loba, modal terlahir di alam peta 100 banyak depan. Melanggar 5 sila didasari kebencian, dosa, modal terlahir di alam neraka. Hati-hati. Anak-anak disuruh meditasi. SMP bisa 1 jam dah meditasi. Aduh, itu dia tidak menjawab. Aduh, 1/2 jam. Aduh, 15 menit. Ya kalau begitu duduk 15 menit. Coba duduk yang rileks, duduk rileks. Matanya dipejamkan, jangan lihat kiri kanan, pejamkan. Tubuhnya tidak boleh gerak-gerak, tidak boleh garuk-garuk, diam. Sudah diam tuh tinggal. Mau ke toilet dari tadi belum ke toilet. Buka pintunya bunyi, tutup lagi, plek. Begitu tutup, pintunya kaca, kan dari luar kelihatan anak-anak mulai hahe. Sambil ketawa-ketawa, kan tidak jadi saya ke toilet, masuk lagi saya. Begitu saya masuk, pantinya cepat sekali ke toilet. Belum sampai di toilet, masuk lagi, langsung tegak lagi begitu. Muridnya tegak lagi, diam gitu. Karena dia tegak, saya juga ikut tegak duduknya. Dia tidak marah. Loh, guru meditasi marah-marah, diketawai. Ini guru meditasi marah-marah. Wajahnya guru meditasi kok serem-serem gitu, menakutkan. Aduh. Guru meditasi Sang Buddha, guru meditasi para arahat, wajahnya enak dipandang. Umat di zamannya Sang Buddha paling senang ke Jetawana. Ngapain ke sana? Mau melihat wajah biku para arahat tuh wajahnya enak dipandang. Tidak senyum tapi wajahnya seperti senyum. Itu enak dipandang. Para dewa juga begitu. Para dewa biasa-biasa wajahnya senyum, enak dipandang. Ya. Nah itu. Nah karena dia tegak, saya juga ikut tegak begini diam. Tapi begitu saya menjamkan mata, ada yang buka mata 1. Begitu buka mata saya tanya. Marah Bante? Tidak. Pertanyaannya apa Bante? Pekerjaan apa yang paling ringan? Gampang deh pertanyaannya. Nyapu Bante. Ya bolehlah nyapu seharian di wihara ya semua dibersihkan. Waduh, masuk nyapu seharian. Yang lain coba gimana? Pekerjaan yang paling ringan. Nah ini nyuci piring Bante, nyuci piring. Ya bolehlah nyuci piring di dapur seharian. Aduh seharian. Pernah tuh terjadi dari Bali.
Oh, kerja di kapal pesiar. Keahliannya yang paling dia senangi nyuci piring. Wah, gampang nyuci piring. Cuma gini aja bersih. Oh, dia melamar jadi tukang cuci piring. Lamarannya diterima, berangkatlah dia, dapat tiket. Begitu sampai di kapal pesiar, tugas nyuci piring, datang piringnya satu truk. Piring yang bau-bau 2 hari 3 hari, aduh muntah-muntah dia. Langsung pulang dia. Aduh, berat semua pekerjaan. Nggak ada pekerjaan yang ringan gitu Bante, biar besar hasilnya. Nah itu udah. Duduk yang tenang, yang rileks, otaknya tenang, tubuhnya tenang, sehat, begitu ada enggak Bante? Itu udah yang disebut meditasi. Duduk yang tenang, yang rileks, batinnya bahagia, itu namanya meditasi. Semua gangguan dibuang, gangguan jasmani dibuang, gangguan pikiran dibuang, tinggal buang saja. Tugasnya satu, ingat makanan hauce, buang. Oh ini orang yang dicintai, buang. Loh, buang gimana? Berarti nanti pacar saya hilang. Enggak, cuma buang gangguannya dalam pikiran. Nanti selesai meditasi ya ketemu ya. Koko tambah cerah ya wajahnya. Nah, tuh. Itu gara-gara meditasi, praktek sila. Wajahnya semakin bersih, makin bersinar. Duduk rileks. Tapi saya kalau duduk bersila sakit Bante. Loh, siapa yang nyuruh? Pakai kursi boleh ada Bante? Boleh. Pakai kursi boleh. Duduk pakai kursi gini saya bisa bertahan lama? Ya boleh. Kalau bisa bertahan lebih lama, punggungnya digajel dengan bantal. Itu Bante, boleh enggak? Oh boleh. Tangan biasanya pakai bantal begini biar enggak kejatuh gitu Bante, bagaimana? Boleh? Boleh. Banyak bolehnya. Kalau begitu enak meditasi Bante. Enak. Yang enggak boleh apa? Iya, tahu-tahu ngorok begitu. Setelah nyaman, wah terlalu nyaman langsung tidur. Duduk yang rileks, yang tenang, buang semua gangguan. Ada pegel buang, ada linu buang. Seperti ditusuk-tusuk jarum buang. Nggak usah dihiraukan, buang gitu saja. Muncul bentuk pikiran, buang, catat. Oh ingat babi guling. Oh ini babi kecap muncul nih. Oh ini kepiting asam manis. Oh, yang enak-enak semua keluar. Bisa hilang yoginya, teringat makanan yang enak-enak. Tinggal buang begitu saja. Kalau capek duduk gimana Bante? Ya berdiri toh. Berdiri yang rileks, yang nyaman, tegak. Ya, kalau jalan, jalan biasa saja. Nggak usah jalannya dibuat-buat sampai gemetar gini kakinya naik gini kayak mau pencuri, oh, turun lagi sampai gemetar, keringatnya keluar. Aduh, berat sekali meditasi. Iya, mempersulit diri sendiri. Jalan-jalan biasa, nggak usah buru-buru. Ngapain sih buru-buru mau kemana? Nggak ada jadwal pergi ke luar negeri, nggak ada mengejar jadwal penerbangan, nggak ada. Meditasi cuma bolak-balik begitu. Ya cari kilasan sekitar 10 meter begitu. Dari satu pohon ke pohon yang lain. Ya amati jasmani dan pikiran. Itu namanya Wipasana Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia.